semuanya, kembali kita dalam pembahasan Torah mingguan Chukat dari bab Midbar atau bilangan 19 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 1. Parashat Chukat terus melanjutkan cerita kisah perjalanan orang Israel melalui padang pasir ke tanah perjanjian. Dan sementara parashat ini penuh dengan cerita, tetapi parashat ini dibuka bukan dengan cerita tetapi dengan hukum, yaitu hukum para adumah atau sapi merah. Apa hukum sapi betina merah? Dan mengapa itu penting? Seperti yang dijelaskan Taurat, lembu merah digunakan untuk memurnikan seseorang yang telah menjadi tidak murni. Seseorang dapat menjadi najis melalui berbagai kemungkinan perilaku, misalnya melahirkan, mengalami menstruasi, menyentuh bangkai hewan yang tidak halal, bersentuhan dengan mayat manusia, dan lain-lain. Dan sekali seorang najis, dia tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan spiritual dan komunal tertentu, seperti memasuki pekarangan, kuil, mempersembahkan atau memakan korban, atau dalam beberapa kasus, bahkan tinggal di camp dengan seluruh bangsa. Bagian sebelumnya dari Taurat, yaitu terutama para Metzora dalam kitab Imamat, menjabarkan prosedur tentang bagaimana orang yang tidak murni dapat mengubah status mereka. Tetapi di sini, di Parashat Chukat, dalam kitab bilangan, kita belajar tentang kasus yang sangat spesifik, tentang orang yang menjadi najis karena bersentuhan dengan mayat manusia. Satu-satunya cara orang itu untuk menjadi murni adalah dengan mengikuti prosedur sapi betina merah yang mengidentifikasi sapi betina yang sepenuhnya tidak bercacat dan merah sepenuhnya, yang tidak pernah mengenakan kuk di lehernya, dan disembelih dan kemudian dibakar bersama dengan beberapa bahan yang aneh seperti kayu cedar, hisop, wol merah. Lalu airnya diteteskan ke abu dan ditaburkan dalam campuran itu ke individu yang terkena atau dalam status tamai tadi. Bilangan 19 ayat 1 dan 2. Vaidaber Hasem el Mose ve'el Aharon lemor sot hukat hatorah aser sifa Hasem lemor daber el bene Israel ve'ithu elecha para aduma temima aser ein wa mum aser lo ala aleha ol. Hasem berbicara kepada Mose dan Aharon dengan mengatakan, ini adalah ketetapan Taurat yang diperintahkan oleh Hasem dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel bahwa mereka akan membawa kepadamu seekor sapi yang benar-benar merah tanpa cacat, yang di atasnya tidak ada kuk yang diletakkan. Taurat di sini mengungkapkan hukum sapi merah. Tuhan memerintahkan agar seekor lembu betina merah sempurna dalam kemerahannya dibawa ke bukit pengurapan, Bukit Zaitun, yang menghadap langsung ke Bait Suci. Di sana ia akan disembelih dan dibakar. Abunya akan dicampur dalam wadah khusus dan air dari mata air akan ditaburkan kepada siapa saja yang najis secara ritual atau tamei. Air ini yang disebut air nidah memiliki sifat khusus untuk menyucikan mereka yang tamei dan secara ritual membuat mereka yang suci atau tahor menjadi najis. Perintah ini adalah salah satu rahasia Taurat yang sangat dalam yang tidak dapat diselidiki, juga tidak dapat dijelaskan ketaatannya. Itu harus digenapi sebagai titah ilahi dalam kekaguman dan cinta kepada Tuhan. Rahasia dari para adumah diwahyukan kepada guru kami Mose saja, seperti yang ditunjukkan dalam kata kamu. Bawalah kepadamu seekor sapi yang sepenuhnya merah. Artinya hanya kepada engkau, Mose. Hal ini dijelaskan bukan kepada orang lain. Bahkan Raja Salomo yang oleh kitab suci disebut sebagai yang paling bijaksana dari semua orang dan ahli dalam setiap bidang pengetahuan tidak menembus rahasia para adumah. Dia berkata dalam Kohelet atau Pengkhotbah 7 ayat 23, aku berkata aku akan menjadi bijaksana, tetapi itu jauh dariku. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa dia pikir dia akan menjadi cukup bijak untuk memahami rahasia para adumah, tetapi jauh dariku, katanya. Seorang yang bukan Yahudi pernah menantang Rabbi Yochanan ben Zakkai dengan mengatakan, semua hal yang Anda lakukan sehubungan dengan para adumah bagi saya tampak seperti sihir. Anda memegang seekor sapi, Anda membakarnya, kemudian Anda mengambil abunya dan meletakkannya di air. Dan setelah memercikannya beberapa kali pada seseorang yang telah dikotori oleh mayat, Anda menyatakan bahwa dia bersih. Apakah itu masuk akal? Rabbi Yochanan ben Zakkai pun bertanya kepadanya, apakah tubuhmu pernah diserang oleh roh jahat? Tidak, katanya.
Tetapi apakah Anda pernah melihat orang yang diserang roh jahat? Iya, jawabnya. Dan perawatan medis apa yang diberikan kepada pria ini? Lanjut Rabi. Orang itu pun menjawab, sebuah akar aromatik ditempatkan di bawah pria itu. Dan ketika air dipercikan di atasnya, roh busuk itu pergi. Kalau begitu biarkan telingamu mendengarkan apa yang mulutmu katakan, suruh orang bijak tadi, Rabi Yohanan. Hal yang sama berlaku untuk para duma. Kondisi najis ritual adalah roh busuk yang mempengaruhi seseorang yang telah dinodai oleh mayat. Seperti yang tertulis, dan roh najis akan saya singkirkan dari tanah atau Eretz. Zakaria 13 ayat 2. Yang berarti ketika Mosia datang, roh najis akan hilang seluruhnya dari atas tanah Eretz atau Eretz Israel. Demikian juga percikan air yang dicampur dengan abu para duma menghasilkan pemurnian yang sama. Penjelasan ini pun membuat puas orang tersebut dan dia pun pergi. Tetapi kemudian itu beralih, murid pun beralih kepada Rabi Yohanan ben Zakkai dan bertanya, orang tadi kau lawan dengan remeh, tetapi penjelasan apa yang akan kau berikan kepada kami? Rabi pun menjawab, apa yang dikatakan Taurat di sini adalah hukum ilahi, perintah yang menutupi rahasia besar. Oleh karena itu, jangan mencoba untuk memahaminya, karena itu adalah hukum yang telah diamanatkan oleh Tuhan. Sebuah keputusan yang dikeluarkan bahwa Anda tidak diizinkan untuk mempertanyakannya. Sahabat Salam, Toda Rabah.